Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Anggun Wahyuni Pitasari. Teman-teman bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Anggun ya. Nah, pada video pembelajaran kita yang kelima kali ini, kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disebut sebagai SPLDV. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman semua mengetahui apa itu SPLDV? Jika belum, teman-teman wajib menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Tetapi sebelum menyimak video ini dan melihat materinya, teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Siapkan alat tulisnya, siapkan pemikirannya, fokus, dan mari simak materi berikut ini. Nah, mari kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel atau PLDV yang sejenis. Persamaan linear dua variabel yang sejenis yang dimaksud di sini adalah persamaan-persamaan dua variabel yang memuat variabel yang sama. Contohnya, persamaan pertama 2x ditambah 3y sama dengan 12. Dan pada persamaan kedua, x dikurang 2y sama dengan negatif 1. Kedua persamaan di atas dikatakan sejenis karena memuat variabel-variabel yang sama, yakni x dan y. Pada SPLDV, persamaan-persamaan yang ada akan saling mengikat nilainya, sehingga himpunan penyelesaiannya harus memenuhi di semua PLDV yang membentuk SPLDV. Lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai cara menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. Selain cara sebelumnya, terdapat cara atau metode lain untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini atau SPLDV. Di antaranya yang pertama adalah metode substitusi atau mengganti. Metode ini adalah metode yang menggunakan nilai atau persamaan dari sebuah variabel untuk menggantikan variabel tersebut. Contohnya adalah jika 2A ditambah B sama dengan 7 dan 2A dikurang B sama dengan 5, maka nilai A dan B masing-masing adalah. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita misalkan persamaannya dulu. Persamaan 1, 2A ditambah B sama dengan 7. Lalu ada persamaan 2, 2A dikurang B sama dengan 5. Persamaan pertama dapat diubah bentuk menjadi B sama dengan 7 dikurang 2A, yang artinya 2A yang asalnya di ruas kiri dipindahkan ke ruas kanan, yang asalnya positif jadi negatif, jadi B sama dengan 7 dikurangi 2A. Nah, sehingga kita dapat mengganti B yang ada pada persamaan 2 dengan bentuk tersebut. Contohnya adalah B sama dengan 7 dikurang 2A, itu merupakan persamaan 1, lalu 2A dikurang B sama dengan 5 merupakan persamaan 2. Nah, 2A dikurang B sama dengan 5 pada persamaan 2, B-nya kita dapat ganti dengan pemisalan yang tadi. Jadi 2A dikurangi B yang tadi diganti jadi 7 dikurang 2A atau disubstitusi seperti itu sama dengan 5. Nah, lalu 2A dikurang 7 ditambah 2A sama dengan 5. Itu kita buka ya tanda kurungnya. Lalu 2A ditambah 2A sama dengan 4A. Nah, karena kita akan mencari A, otomatis kita buat di ruas kiri hanya ada 4A ya. Nah, yang negatif 7-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Yang asalnya negatif 7 di ruas kiri menjadi positif 7 di ruas kanan. Jadi 4A sama dengan 5 ditambah 7. A sama dengan 5 tambah 7 kan 12. 12 dibagi 4, A sama dengan 3. Jadi nilai A adalah 3. Ini dapat kita substitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Contohnya ke persamaan 1 ya, B sama dengan 7 dikurang 2A. B sama dengan 7 dikurang 2. Nah, yang A-nya kita ubah dengan 3. Jadi 7 dikurang 2 kali 3. B sama dengan 7 dikurang 6. B sama dengan 1. Nah, lalu kita lanjut ke yang kedua, yakni metode eliminasi atau menghilangkan.
Metode eliminasi adalah metode yang menggunakan cara menghilangkan sebuah variabel dari dua persamaan dengan mengoperasikan kedua persamaannya. Yang dimaksud mengoperasikan persamaan di sini adalah kita dapat menjumlahkan persamaan atau mengurangkan persamaan satu dengan persamaan lainnya, sehingga salah satu variabelnya habis atau hilang. Di sini terdapat contoh, tentukan nilai P dan Q jika 2P dikurang Q sama dengan 5 dan P ditambah 3Q sama dengan negatif 1. Untuk menjawab soal tersebut, mari dua persamaan tersebut dapat langsung kita jumlah atau kurangkan. Tapi jika langsung dijumlah atau dikurangkan, tidak akan ada variabel yang hilang, sehingga kita harus menyamakan terlebih dahulu koefisien salah satu variabel dari kedua PLDP tersebut. Misalkan kita menyamakan koefisien P, sehingga P nanti dapat hilang. Contohnya adalah 2P dikurang Q sama dengan 5, P ditambah 3Q sama dengan negatif 1. Untuk menyamakan koefisien P-nya, maka yang persamaan 1 kita kalikan dengan 1 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 2. 2P dikurang Q sama dengan 5, 2P kali 1, 2P. Negatif Q dikali 1, negatif Q. 5 dikali 1, 5. Lalu persamaan 2, semuanya kita kalikan dengan 2. P dikali 2, 2P. 3Q dikali 2, 6Q. Lalu negatif 1 dikali 2, negatif 2. Nah, kan koefisien P-nya sudah sama, yakni 2. Jadi 2P dikurang 2P kan 0. Jadi variabel P-nya hilang. Udah gitu, negatif Q dikurangi 6 sama dengan negatif 7Q. 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi negatif 7Q sama dengan 7. Q sama dengan 7 dibagi negatif 7. Jadi Q sama dengan 1. Nah, setelah nilai Q diperoleh, kita dapat mencari P dengan menghilangkan Q dengan cara yang sama seperti saat menghilangkan P. Nah, tadi kan kita menghilangkan P. Nah, sekarang kita menghilangkan Q ya. Nah, di sini koefisien dari Q itu belum sama, otomatis kita harus mengalihkan persamaan tersebut. 2P dikurang Q sama dengan 5, P ditambah 3Q sama dengan negatif 1. Untuk menyamakan koefisiennya, maka persamaan 1 kita kalikan dengan 3, persamaan 2 kita kalikan dengan 1 ya. 2P dikali 3, 6P. Negatif Q dikali 3, negatif 3Q. 5 dikali 3, 15. Lalu yang bawah kita kalikan persamaannya dengan 1. P dikali 1, P. 3Q dikali 1, 3Q. Negatif 1 dikali 1, negatif 1. Karena variabel Q dan juga koefisiennya sudah sama, maka untuk menghilangkannya kita tambahkan ya. Karena yang atas negatif 3Q dan yang bawah 3Q. Untuk menghilangkan variabel Q-nya, kita tambahkan negatif 3Q ditambah 3Q kan hasilnya 0. Lalu 6P ditambah P hasilnya 7P. 15 ditambah negatif 1 hasilnya 14. Jadi 7P sama dengan 14. P sama dengan 14 dibagi 7. P sama dengan 2. Lalu kita ke metode yang ketiga, yakni metode campuran, yakni memakai metode eliminasi pun memakai metode substitusi. Metode campuran ini adalah metode yang menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi, yakni dengan metode eliminasi sebagai metode awal untuk menentukan nilai salah satu variabel dan kemudian nilai variabel tersebut disubstitusikan untuk menentukan nilai variabel lainnya. Nah, di sini terdapat salah satu contoh soal yang menggunakan metode campuran. Tentukan nilai P dan Q jika 2P dikurang Q sama dengan 5 dan P ditambah 3Q kurang 1. Soalnya masih sama dengan soal metode eliminasi yang tadi ya. Seperti biasa, untuk menjawab soal tersebut seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa metode awalnya kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. 2P dikurang Q sama dengan 5 merupakan persamaan 1 dan P ditambah 3Q sama dengan negatif 1 sebagai persamaan 2. Nah, kita eliminasi nih persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita sepakati dulu apa yang akan kita eliminasinya, variabel mana. Nah, kita sepakat ya untuk mengeliminasi variabel P.
Lalu untuk mengeliminasi variabel P, kita harus mencari dulu koefisiennya dan harus menyamakan dulu koefisiennya. Baik, untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 1 dan untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 2 ya. 2P dikurang Q sama dengan 5 dikali 1. 2P dikali 1, 2P. Negatif Q dikali 1, negatif Q. 5 dikali 1 sama dengan 5. Lalu P dikali 2, 2P. 3Q dikali 2, 6Q. Negatif 1 dikali 2, negatif 2. Nah, sama-sama ya koefisien dan variabelnya. 2P dikurang Q sama dengan 5, 2P ditambah 6Q sama dengan negatif 2. Otomatis jika sudah sama, kita dapat menghilangkan nih variabel P-nya dengan cara mengurangi. 2P dikurang 2P kan sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke variabel berikutnya. Negatif Q dikurang 6Q. Itu berarti hasilnya negatif 7Q. Lalu 5 dikurangi negatif 2 itu sama saja dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Negatif 7Q sama dengan 7. Kita kan mencari Q. Q sama dengan negatif 7 dibagi 7. Q sama dengan negatif 1. Nah, kita telah memperoleh nih nilai Q sama dengan negatif 1. Setelah nilai Q kita peroleh, kita lanjut ke metode kedua. Karena ini menggunakan metode campuran, otomatis setelah menggunakan metode eliminasi, kita lanjut ke metode substitusi. Untuk itu, kita substitusikan nilai Q sama dengan 1 tersebut ke salah satu persamaan. Contohnya, kita substitusikan ke persamaan kedua. Jadi, P ditambah 3Q sama dengan negatif 1. P ditambah 3, Q-nya diganti dengan negatif 1. Jadi 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Jadi P dikurangi 3 dikali negatif 1, negatif 3 kan. Jadi P dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Karena kita mencari nilai P, otomatis di ruas kiri harus hanya ada P. Hanya ada P dan kita pindahkan negatif 3 yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. Negatif 3 kan asalnya di ruas kiri. Bila dipindahkan ke ruas kanan, otomatis yang tadinya tanda negatif menjadi positif. Jadi P sama dengan negatif 1 ditambah 3. Jadi P sama dengan 2. Nah, kita telah mengetahui Q dan P-nya. Untuk itu himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan negatif 1. Nah, dan ada juga metode grafik. Metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari persamaan linear dua variabel tersebut. Tapi metode grafik ini jarang digunakan. Yang paling sering digunakan adalah metode campuran karena itu lebih mudah. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sana ada soal, diketahui persamaan 4x ditambah 7y sama dengan 2 dan 3x ditambah 2y sama dengan negatif 5. Nilai 2x dikurang 3y adalah... Nah, setelah membaca soal tersebut, untuk menjawab soal tersebut, yakni ditanyakannya 2x dikurang 3y, maka kita harus mengetahui nilai x dan y-nya. Untuk lebih memudahkan, mari kita cari jawaban dari soal tersebut dengan metode campuran. Diketahui dua buah persamaan linear, yakni 4x ditambah 7y sama dengan 2 sebagai persamaan 1 dan 3x ditambah 2y sama dengan negatif 5 sebagai persamaan 2. Nah, kita mencari nilai x dulu ya dengan cara eliminasi y pada persamaan 1 dan 2. 4x ditambah 7y sama dengan 2, 3x ditambah 2y sama dengan negatif 5. Nah, variabel dan koefisien y-nya masih berbeda ya. Untuk menyamakannya, kita kalikan. Persamaan pertama kita kalikan dengan 2 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 7. 4x dikali 2 sama dengan 8x. Lalu 7y dikali 2 sama dengan 14y. Lalu 2 dikali 2, 4. Lalu persamaan kedua kita kalikan dengan 7. 3x dikali 7, 21x. 2y dikali 7, 14y. Dan negatif 5 dikali 7, negatif 35. Nah, setelah sama, variabel dan koefisiennya sama-sama 14y, 14y, maka kita dapat menghilangkannya dengan cara menguranginya. Nah, kita mulai. 8x dikurangi 21x, hasilnya negatif 13x. 14y dikurangi 14y hilang ya.
Lalu 4 dikurangi negatif 35 sama dengan 4 ditambah 35 sama dengan 39. Jadi hasilnya negatif 13x sama dengan 39. Karena kita mencari x, maka x sama dengan 39 dibagi oleh negatif 13. X sama dengan negatif 3. Nah, setelah kita mengetahui X sama dengan negatif 3, maka kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 3 pada persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Y. Kita substitusikan ya, 4X ditambah 7Y sama dengan 2. 4 dikali X-nya diganti dengan negatif 3, negatif 3 ditambah 7Y sama dengan 2. 4 dikali negatif 3, negatif 12. Ditambah 7Y sama dengan 2. Karena kita akan mencari 7Y, kita akan mencari Y-nya, maka kita usahakan di ruas kiri hanya ada 7Y saja ya. Maka dari itu kita memindahkan negatif 12 yang ada di ruas kiri ke ruas kanan. Otomatis tandanya juga berubah jadi positif 12. Jadi 7Y sama dengan 2 ditambah 12. 7Y sama dengan 14 dan Y sama dengan 2. Nah, sekarang kita telah mengetahui nih X dan Y-nya. X-nya negatif 3 dan Y-nya 2. Nah, kan ditanyakan tadi 2X dikurang 3Y. Kita tinggal substitusikan saja. 2X dikurang 3Y, jadi 2 dikali negatif 3 dikurangi 3 dikali 2. Jadi negatif 6 dikurang 6 sama dengan negatif 12. Jadi jawabannya yang A. Teman-teman semua, tidak terasa ya materi dan soal-soal pada video pembelajaran kelima ini telah kakak sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi mengenai sistem persamaan linear dua variabel ini ya. Apabila ada yang kurang dipahami, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar. Sampai bertemu di video pembelajaran ke-6 berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.